Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atus Sholihah, UU 2018-3008 dari BSA 2 semester 7, mata kuliah Al-Wasail. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimah. Kalimah itu berarti kata dalam bahasa Arab, sedangkan kalimah dalam bahasa Indonesia itu berarti kalimah. Berarti kalimat. Dalam bahasa Arab itu, al-jumlah adalah kalimat yang mempunyai pengertian secara utuh yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau mubtada dan khobar. Yang pertama itu kalimah fi'il, yakni lafadz yang memiliki arti dan tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga, yakni zaman madi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Contohnya tilmidun, yang artinya seorang murid. Lafadz tilmidun itu disebut sebagai kalimah isim karena tidak bersamaan dengan zaman. Kemudian ciri-ciri kalimah isim. Ciri-ciri kalimah isim itu ada 4, yakni yang pertama bisa dimasuki al, contohnya ar-rajulun. Yang kedua bisa dibaca tanwin, contohnya madrasatun. Yang ketiga bisa dibaca jer, contoh kitabul ustadi. Yang keempat bisa dimasuki huruf jer, contohnya fil masjidi. Kemudian yang kedua itu ada kalimah fi'il. Pengertian dari kalimah fi'il dahulu yakni lafadz yang memiliki arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga, yakni zaman madi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Yang dimaksud dengan bersamaan zaman itu dengan salah satu zaman yang tiga adalah apabila arti kalimat tersebut itu diberi tambahan salah satu zaman yang tiga, maka dapat diterima akal dan atau pantas. Contohnya Ja'a Muhammadun, yang artinya Muhammad telah datang. Lafadz ja'a itu disebut sebagai kalimah fi'il karena bersamaan dengan zaman. Kemudian ada ciri-ciri kalimah fi'il. Nah, ciri-ciri kalimah fi'il itu ada 7. Yang pertama qad. Lafadz qad itu dapat dimasuki pada 2 fi'il, yakni fi'il madi dan fi'il mudhari. Qad yang masuk pada fi'il madi itu dimiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama lit taukid. Arti dari lit taukid itu menguatkan. Contohnya qad aflahal mu'minun, artinya sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian yang B, lit taqrib. Artinya itu menunjukkan masa terjadinya sesuatu atau sudah dekat. Contoh qad qamatis sholat, artinya telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Kemudian ada qad yang masuk pada fi'il mudhari hanya memiliki satu fungsi, yaitu litaqlil, menunjukkan arti jarang atau terkadang. Contohnya qad yadribu, artinya terkadang dia laki-laki itu sedang atau akan memukul. Yang kedua, sin tanfis adalah sin yang menunjukkan arti akan dan masa terjadinya itu dekat atau lit taqrib. Sin tanfis hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Contohnya sayaqulus sufaha, artinya orang-orang bodoh itu akan berkata. Kemudian yang ketiga itu ada saufa tanwif. Saufa taswif, itu adalah saufa yang menunjukkan arti akan, namun masa terjadinya itu masih jauh atau lil ba'id. Saufa taswif itu hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Contohnya saufa ta'lamun, artinya kelak kalian semua akan mengetahui. Kemudian yang keempat ada tak taknis sakinah. Adalah tak yang menunjukkan itu perempuan dan disukun. Tak taknis sakinah hanya masuk pada fi'il madi saja. Contoh katabat, artinya dia perempuan telah menulis. Kemudian yang kelima itu ada dhamir rafa' mutaharrik. Adalah kata ganti yang berkedudukan rafa' dan berharokat kedudukan rafa', bisa jadi karena sebagai fa'il atau naibul fa'il. Nah, dhamir rafa' mutaharrik dapat masuk pada 3 fi'il, yakni fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Pada fi'il madi itu contohnya
Dorobtu, artinya saya telah memukul. Kemudian contoh untuk fi'il mudhari'nya itu yadribna, artinya mereka perempuan sedang atau akan memukul. Yang ketiga, contoh dari fi'il amarnya. Idribna, artinya memukullah kalian perempuan banyak. Kemudian yang keenam ada nun taukid. Nah, nun taukid itu adalah nun yang berfungsi menguatkan arti kalimat fi'il yang dimasukinya. Nun taukid ini hanya bisa masuk pada dua fi'il, yakni fi'il mudhari' dan fi'il amar. Dan nun taukid itu dibagi menjadi dua, nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Nun taukid sakilah. Nah, nun taukid sakilah itu nun taukid yang berat dan nunnya itu ditandai dengan tasydid yang masuk pada fi'il mudhari' dan fi'il amar. Kemudian contohnya yadribanna, artinya dia laki-laki benar-benar sedang atau akan memukul. Contoh dari fi'il amarnya idribanna, artinya sungguh pukullah. Kemudian ada nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah itu nun taukid yang ringan dan nunnya itu hanya ditandai dengan sukun yang masuk pada fi'il mudhari' dan fi'il amar. Contohnya pada fi'il mudhari'nya yadriban, artinya dia laki-laki benar-benar sedang atau akan memukul. Kemudian contoh fi'il amarnya idriban, artinya sungguh pukullah. Kemudian yang terakhir ada yang ketujuh itu ada ya muannats mukhatabah. Adalah ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Ya muannats mukhatabah itu dapat masuk pada dua fi'il. Yang pertama fi'il mudhari' dan fi'il amar. Contoh dari fi'il mudhari' yakni tadribina, artinya kamu perempuan sedang atau akan memukul. Kemudian contoh dari fi'il amarnya itu idribi, artinya memukullah kamu perempuan. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang kalimat dan pembagiannya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.